kita main. Kira-kira dari mana? Kami mahasiswa Sekolah Hasan Wibowo, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelumnya, nama saya Siti Nuryani, bisa dipanggil Ani. Saya juga alumni SMK Unhal masuk di sini. Kami dari mahasiswa Sekolah Hasan Wibowo, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Oke, mungkin kakak-kakak sebelah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Evita Sayasa. Saya kelas dengan Mbak Ani, Manajemen Pendidikan Islam di semester 5. Bisa dipanggil Sela. Lanjut, perkenalkan nama saya Faroha, dipanggil Farah. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Jamalia Firdaus, bisa dipanggil Uus. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Terima kasih. Nama saya Melisa. Karena kami memang dari Staisa, tapi kami membawa prodi kita Manajemen Pendidikan Islam. Jadi kami semua dari Manajemen Pendidikan Islam. Bisa dipanggil Melisa. Saya dari buku Zoologi sama semester 5. Baik, terima kasih. Nama saya Suhati Ika, bisa dipanggil Ika dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya kalian semua untuk menghadiri sosialisasi kami. Sebelumnya terkait handphone boleh disimpan di tasnya semua. Saya minta handphone disimpan di tasnya semua. Untuk mempersingkat waktu, mari kita baca surah Al-Fatihah agar sosialisasi pada hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman silakan menempati tempatnya masing-masing. Ya, kepada teman-teman yang di depan saya, mungkin nanti kalau ada yang perlu dicatat, monggo dicatat. Karena nanti ada juga sesi tanya jawabnya. Baik, saya serahkan kepada kakak-kakak untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Sebelum kita lanjut ke materi, boleh saya ngisi sebentar? Kalian kesini dari sekolah tuh bilangnya apa? Biasanya kan punya jargon enggak? SMK apa punya jargon? Contohnya kalau di kami MPI aktif dan terjun. MPI aktif dan terjun. Republik Manajemen. SMK termasuk luar biasa. Diingat ya? Baik, kalau untuk siapa tuh saya serahkan kepada Mbak Dani untuk Terkait moderasi beragama, ada yang pernah tahu mengenai moderasi beragama sebelumnya? Ada yang pernah? Apa moderasi yang kalian tahu? Ya, oke. Di sini terkait moderasi beragama, perlu kita ketahui keberagaman agama di bangsa Indonesia saat ini mengharuskan kita untuk bersikap atau berperilaku untuk saling toleransi. Ada yang tahu toleransi itu apa? Saling menghargai. Betul. Selanjutnya, di sini apa itu moderasi? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Sedangkan mayoritas di Pulau Bawean sendiri itu beragama Islam. Di sini jarang yang memiliki perbedaan anak SMA, anak SMP yang membuli temannya sampai ditendang, sampai dipukul. Nah, alasan mereka apa sebenarnya? Nah, sekarang misal
dan dihubungi. Semoga di SMK langsung ini nggak sampai terjadi seperti itu. Ya. Selanjutnya, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa. Misalnya, ada yang terlalu excited terkait agamanya. Saya dari golongan A, saya harus lebih unggul dari golongan B. Makanya karena terlalu ekstrim dalam agama itu sampai membuat kita itu melakukan kekerasan terhadap satu sama lain. Nah, dari ketiga itu makanya ketika menghadapi ketiga masalah tersebut di kehidupan sehari-hari, kita harus paham betul moderasi beragama. Jangan memandang agama orang lain itu lebih buruk dari agama kita. Nah, mungkin cukup itu terkait materi. Akan dilanjutkan dengan kakaknya terkait materi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semangat semuanya. Nah, terkait materi tadi yaitu moderasi beragama, yang mana pengertian dan juga tiga alasan penting untuk mempelajari moderasi beragama. Sebelum kita masuk materi terkait tiga alasan mengapa moderasi beragama itu penting, mungkin dari materi tadi apa yang kalian dapat? Mungkin dari teman-teman bisa salah satunya menyampaikan di depan. Baik, saya lanjut materi yang sudah disampaikan tadi terkait tiga alasan mengapa moderasi beragama itu penting. Yang pertama, Islam itu moderat. Jadi Islam itu agama moderat, karena itu sikap beragama kita juga harus moderat. Gak boleh berlebihan agar sikap kita jadi moderat. Kita harus memahami nilai moderasi beragama. Jadi nanti terkait 9 nilai moderasi beragama nanti akan disampaikan lagi. Terkait Islam itu moderat. Islam itu kan moderat. Jadi kita dalam beragama, sikap beragama kita itu harus saling menghargai sesama agama yang lain. Jadi tidak boleh kita mencaci maki terhadap agama lain, karena agama kita udah Islam belum kan gitu. Tapi kan tetap kita harus menghargai agama yang lain. Nah, yang kedua, Indonesia itu beragam. Nah, yang kalian tahu Indonesia itu beragam. Indonesia itu beragam. Nah, kita hidup di Indonesia yang sangat beragam dari mulai suku, bahasa, hingga agama. Indonesia juga salah satu negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Yang paling besar agama Islam di dunia itu adalah negara Indonesia. Jadi di negara Indonesia kita mempunyai banyak suku, ras maupun bahasa dan juga agama. Jadi kita harus bisa menghargai satu sama lain. Di bagian aja itu kan macam-macam berbagai bahasa. Nah, ada bahasa kampungnya yang seperti apa. Nah, itu kita harus bisa menghargai sesama bahasa, sesama agama ataupun sesama budaya kita. Yang selanjutnya, keberagaman bangsa Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara majmuk dan Pancasila melindungi keberagaman itu. Pancasila itu apa sih? Pancasila itu apanya Indonesia, coba? Di Pancasila itu adalah ideologi Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah negara majmuk. Nah, yang pertama itu multikultural. Jadi negara yang memiliki beragam kebudayaan, ras, suku, dan adat. Jadi negara Indonesia itu multikultural. Lebih tepatnya itu banyak kebudayaan yang beragam. Yang kedua itu multi religi. Negara yang memiliki keberagaman agama yang dipercayai oleh masyarakat. Lebih kepada agama yang dipercayai oleh masyarakat masing-masing. Jadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi, bisa dipanggil Adi. Saya dari Purjati. Saya di sini memahami tentang adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau kalau moderasi beragamanya apa yang paham?
menjelaskan satu persatu terkait 9 kunci ini, saya akan menanyakan kepada kalian semua. Apa yang dimaksud dengan memanusiakan? Menghargai. Oke. Tidak menghargai. Oke, menghormati dan menghargai. Tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, saya jelaskan terkait yang memanusiakan. Maksudnya memanusiakan ini adalah memanusiakan manusia, yang mana memperlakukan manusia selayaknya manusia, bukan selayaknya binatang. Kita menghargai pendapat atau aspirasi yang disampaikan manusia lain kepada kita. Lanjut, terkait toleransi apa? Saya menghargai sesama agama, terus sama budaya ya. Oke, semangat. FPI, Republik Manajemen, SMK Oke, itu ulang. Oke, baik, selanjutnya dipersilakan untuk kakak yang bertugas untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya 7 ekspresi kamu yang menunjukkan cinta agama dan negara. Jadi kita mempunyai, kalau manusia mempunyai 7 ekspresi juga. Ada yang tahu 7 ekspresi manusia? Sebelum saya ke materi? Apakah ada ekspresi? Bahagia. Contohnya hari besar nasional apa? Hari guru lagi? Indonesia Raya. Nanti dibahas sama temennya. Terima kasih. Maju sini. Ayo biar cepat selesai. Makanya mau cepat selesai, mau cepat makan. Jadi caranya begini ya, yang lain fokus. Nanti satu. Ya, paham. Pertama ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang bersuara yang Di depan. Yang bersuara yang sedang ngomong, jangan yang lain biar kasih skor, oke? Dilanjut dari yang pertama dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Republik Manajemen, SMK Oke, cara mainnya nanti yang ketua menyampaikan yang nomor 2, yang lainnya ada. Nanti kalau ketua sudah menyampaikan, sampai ke sini dan sampai lanjut tepuk temannya untuk melanjutkan videonya. Oke, paham? Paham?
Nanti yang paling benar tak kasih hadiah. Moderasi beragama terdiri dari dua kata, moderasi dan agama. Tadi kan moderasi beragama terdiri dari dua kata. Yang pertama moderasi, yang kedua dan agama. Itu saja ya. Ingat, bisa diulang lagi. Moderasi beragama terdiri dari dua kata, yaitu moderasi dan agama. Moderasi beragama terdiri dari dua kata, yaitu moderasi dan agama. Moderasi beragama terdiri dari dua kata. Moderasi dan agama. Jangan di stop. Moderasi beragama ada dua macam kata. Adil.
Sebelumnya terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam sosialisasi kami terkait moderasi beragama. Dan mungkin saya akan sedikit pengen tahu gimana sih tanggapannya kalian tentang apa yang kami sosialisasikan. Tanggapan saya mengenai sosialisasi ini, saya lebih paham terkait bagaimana cara bersikap dalam moderasi beragama. Terus saya juga pengen tahu pesan dan kesannya yang untuk atas kedatangan kami di sini. Saya terima kasih kepada mahasiswa dari saya sudah memberi kami kebenaran dan bisa berperilaku dengan baik kepada kami. Kesannya mungkin kesannya buat kami. Pesan buat saya, semoga semakin sukses dan kedepannya, dan semoga menjadi inspirasi dan begitu saja dari kami. Terima kasih sebelumnya. Semoga apa yang kalian pesan yang kalian sampaikan dapat baik juga ke kami. Semoga kalian juga menjadi generasi yang sukses menjadi pembela negara dan Indonesia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Silatasa. Dan saya di sini akan menyampaikan tujuan dari adanya sosialisasi terkait moderasi beragama yang kita laksanakan. Saya mewakili teman-teman. Dengan adanya sosialisasi ini selain menjadi jembatan buat kita untuk lebih berproses lagi, kami juga bertujuan untuk membagikan sedikit pemahaman ataupun memberi wawasan terkait bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku layaknya moderasi beragama. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan terkait tujuan dari adanya sosialisasi kami. Saya anggap dari teman saya bahwasanya saya di sini akan menjelaskan apa sih manfaat yang kami terima atau kami dapat dari sosialisasi pada kali ini. Yang mana manfaatnya itu mendapatkan yang pastinya ya, mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Kita dapat membaca atau melihat karakter-karakter siswa pada saat ini. Yang selanjutnya manfaatnya bagi kami adalah sebagai bentuk toleransi terhadap perbedaan agama, terhadap perbedaan suku, ras, dan sebagainya. Yang selanjutnya atau yang terakhir kami dapat yaitu membangun toleransi antara generasi kami dengan generasi yang di bawah kami. Begitu, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait manfaat sosialisasi moderasi beragama pada kali ini. Sekian dari kami kembalikan ke teman-teman. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.